Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaris Raditya Tama, NIM 19525054. Sekarang akan menjelaskan tentang pembuatan model untuk matkul CAE, yang mana masalahnya itu terkait tentang ini. Jadi ada truk yang itu tuh kayak Excelnya tuh kelebihan beban gitu ya. Jadi hancur gitu. Jadi kita harus tahu dulu dari rumusan masalah begini tuh penyebabnya ada apa aja sih. Kita tinjau dari yang paling dasar dulu. Nah, jadi kalau kayak gini itu pasti penyebabnya bakal ada di overload. Jadi overloadnya tuh menekan truknya di pusat gravitasi massa truknya itu. Nah, tujuan penugasan kali ini tuh kita cari tahu apa aja sih penyebab ini dan gimana cara nge-preventnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi penyebab terjadinya itu kalau kita tinjau tuh ada dua. Yang pertama tuh ada overload. Ya, kalau overload itu kelebihan beban. Jadi bebannya tuh yang dibawa berlebih bisa sampai keluar dari bak gitu. Nah, yang kedua tuh ada nih kayak trik nakal yang lebih pinter itu jadi overdimension. Jadi truknya itu misal pakai truk kecil tapi baknya digedein biar kelihatannya tuh masih dalam bak gitu, jadi nggak kelihatan overload gitu kan ya, tapi ya sama aja, sama-sama berbahaya. Malah kalau overdimension juga bisa kena penilangan yang lebih gitu kalau di mata hukum, yang mana ini jelas dua-duanya berpotensi untuk kecelakaan yang sama-sama berbahaya. Oke, jadi habis itu kita masuk langsung ke analisisnya. Nah, kita harus mengenal dulu apa itu distribusi beban, momen, dan juga pusat massa. Jadi kalau distribusi beban itu sesuai namanya, jadi bebannya itu nggak cuma ada di satu saja. Misal ada tiga titik A, B, C dalam satu garis gitu, dalam sumbu X gitu ya. Jadi beban di titik A sekian, beban di titik B sekian, beban di titik C sekian. Lalu kita juga mengenal namanya ada momen. Nah, momen itu kan ada banyak kayak momen gaya, momen puntir, yang mana itu ada kaitannya semua dengan gaya atau force atau tekanan. Nah, jadi itu tuh kayak titik tumpunya yang kita mengenal dulu tuh ada zaman SD itu pesawat sederhana ya. Ini kayak bagian lebih advance ya. Jadi ada titik tumpu yang mana itu tuh jadi ada hubungannya juga dengan pusat massa atau center of mass. Jadi pusat massa itu yaitu lokasi ratanya semua, yang mana tiga elemen ini menjadi satu kesatuan. Untuk penugasan kali ini kita menganalisis bagaimana sih cara nge-prevent dari kasus yang truk kelebihan muatan tersebut. Oke, habis itu kita masuk ke bagian yang paling rinci dari truk ini atau dari kendaraan ya secara global. Itu ada vehicle damage factor. Nah, kalau di vehicle damage factor itu tuh, ini kalau ini datanya yang diambil dari ini ya, di sub ya, Dinas Perhubungan. Jadi ini datanya insya Allah akurat karena datanya langsung dari lapangan. Jadi kayak ada tabel yang menunjukkan misal dia itu sekian, nanti harus berapa bebannya sekian, terus juga dia berat kosongnya maksimal sekian. Jadi akan saya jelaskan dulu secara simpel aja ya. Jadi ini tuh kayak perbandingannya tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban tumbuh tunggal kendaraan dalam satu kali lintasan beban. Nah, itu tuh ada sekitar 8,16 ton. Nah, terus di lapangan banyak banget yang VDF-nya tuh di atas 3,89. Nah, itu tuh kayak over gitu. Jadi harusnya di bawah ini. Nah, tapi setelah ada yang namanya penambahan sumbu dengan roda ganda, itu di Excel-nya itu ya, yang di pokoknya nanti di Excel apa tuh sumbu di Excel-nya kita kasih sumbu lagi buat kayak subframe ya gitu. Itu multi Excel itu bisa mengurangi tingkat kerusakan. Tapi juga ada batas maksimumnya, karena kalau nggak ada batas maksimumnya sama aja nanti kembali ke kasus dia bakal overweight, walaupun nggak overload tapi sama aja overweight dan juga nanti jadi stiff sehingga dia tuh nggak bisa bermanuver dengan lancar. Nah, kalau perhitungan VDF tuh gimana sih? Jadi jenis sumbunya tuh ada dibagi jadi empat: majang tunggal,
Ada yang ganda tuh, jadi satu aksel itu dua pasang ya, dua kiri dua kanan, terus yang ganda. Terus yang sumbu tandem, jadi ini kayak depan belakang gitu, ada porosnya. Terus ada yang triple, yang biasanya truk-truk gede yang tronton gitu ya jenisnya. Nah, terus jadi rumusnya tuh ada di sini. Bisa apa? Penjelasannya tinggal K, yaitu faktor sumbunya, itu nilai mutlak P dibagi ini 8,16 yang tadi, hasil tadi yang di data di sub 8,16 ton pakai tempat. Oke, terus habis itu ya contoh perhitungannya seperti ini. Nggak usah dilanjut kalau contoh perhitungan, intinya cara menghitungnya seperti ini. Jadi K-nya tergantung kita truknya tuh pakai yang spesifikasi bagaimana. Nah, lalu kita udah masuk ke permodelan dari masalahnya ini. Nah, ini saya ada data di sini itu menunjukkan kalau beban itu paling banyak itu bakal ditumpuk oleh ban belakang. Nah, kita bisa lihat di sini di ban belakang itu ada sebuah aksel yang terikat di sini ya. Jadi kayak nggak los aja gitu dia. Ada suspensinya tuh main di tengah sini. Suspensi miring gitu. Bukan yang apa? Selain yang ada di bagian ban sini biasanya roda, tapi dia juga ada di sini. Buat mainnya tuh peredamnya nggak stiff di satu tempat. Jadi banyak tempat yang bisa bergerak secara elastis gitu ya. Deformasinya nggak plastis gitu. Nah, jadi di sini tuh impactnya tuh di rear, di belakang gitu semuanya. Juga ban kan nggak mungkin yang lebih banyak di depan kan. Mesti kalau ada yang itu kayak double tadi, itu double apa, sumbu roda ganda itu pasti ditaruhnya belakang. Kalau nggak depan belakang, yang mana pasti belakang itu bakal lebih banyak juga bebannya. Nah, itu tuh jadi bisa ditunjukkan bebannya tuh bertumpu pada dudukan pegas. Ini dudukan pegas yang tadi udah saya jelasin. Nah, juga pada bantalan hub roda spindle. Nah, tapi kalau ada overload itu tuh bakal banyak lebih ke spindle di kanan kiri ini, sehingga yang kayak tadi di awal itu langsung kena sininya kan ya, apa, terangkat gitu. Berarti yang sebelah sana tuh patah gitu kan, karena itu ada di spindle-nya itu kalau overload. Nah, jadi yang kita apa harus perbaiki itu ya kayak tadi kita ngambil kayak ini Excel apa, sprint tambahan buat menumpu gitu kan ya, yang kayak ini. Jadi nggak apa ya, nggak bertumpu pada satu satu ini aja, satu sumbu aja. Jadi ada sumbu yang tegak lurus sama sumbu utama. Misal sumbu utama itu kita sebut sumbu X, kita ada sumbu Y nya juga. Jadi nggak bertumpu di satu tegak lurus, sehingga itu bisa menjaga truk lebih stabil, bebannya juga terdistribusi lebih aman, dan juga yang satu lagi, intinya tidak boleh melebihi beban muatan yang dianjurkan. Karena balik lagi, kalau itu emang ini kan buat preventing aja ya. Jadi kalau misalnya ada overweight, mungkin hal seperti ini bisa mencegah agar terjadinya kecelakaan. Tapi cara paling aman mencegah kecelakaannya ya dengan tidak melakukan overweight itu dari awal gitu. Baik, demikianlah analisis permodelan masalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nawar Tirta mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.